Perkenalkan, nama saya Naswa Murti Paradila dengan NIM 4202444007. Saya bertugas sebagai pembawa materi yang menjelaskan tentang permintaan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Cherry Andri, NIM saya 4202444037. Di sini saya sebagai Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nova Rabani, NIM saya 4202444003. Di sini saya sebagai pemateri equilibrium. Baiklah, poin pertama ini kita akan mengetahui apa sih permintaan itu. Jadi, permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan apabila suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Baiklah, slide selanjutnya adalah kurva permintaan. Kurva permintaan umumnya menurun dari kiri ke kanan, yang menggambarkan bahwa ketika harga suatu barang naik, permintaannya akan turun. Pada grafik kurva permintaan, sumbu vertikal menunjukkan harga, dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah yang diminta. Nah, dari contoh kurva permintaan tersebut, bahwa dari harga 4-10 menunjukkan harganya naik, sedangkan untuk kuantitas yang diminta dari 3-12 akan menunjukkan permintaan menurun. Dari kurva permintaan inilah terbukti bahwa hukum permintaan menyatakan apabila suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu 1. Harga, 2. Pendapatan, 3. Selera konsumen, 4. Harga barang lain, 5. Perkiraan, 6. Jumlah penduduk. Adapun rumus dari permintaan, QD sama dengan A dikurang BP. Keterangan P adalah harga produk, QD adalah jumlah produk yang diminta, A adalah konstanta, B adalah koefisien. Nah, bisa juga memakai rumus yang lain, yaitu Q kurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Keterangan P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah diminta setelah perubahan. Selanjutnya, contoh soal. Misalkan dalam suatu pasar, fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 40 dikurang 2P. Berapa banyak jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 10? Pembahasannya, QD sama dengan 40 dikurang 2P. P sama dengan 10. Yang ditanya adalah Q, yaitu jumlah permintaan. Nah, jawabannya QD sama dengan 40 dikurang 2P. QD sama dengan 40 dikurang 2 dikali 10. QD sama dengan 40 dikurang 20. QD sama dengan 20. Jadi, banyak jumlah permintaan ketika harga sama dengan 10 adalah 20. Nah, selanjutnya adalah materi terakhir dari permintaan, yaitu kurva pergeseran permintaan. Seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini ada gambar kurva yang menunjukkan meningkatnya permintaan akan menggeser kurva permintaan ke kanan.
Nah, di sini terlihat bahwa garis D akan tergeser menjadi garis D aksen. Begitu juga sebaliknya teman-teman, yaitu penurunan permintaan akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran. Yang pertama, penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum penawaran menyatakan jika harga naik, maka penawaran atau berikut adalah ilustrasi dari kurva penawaran. Apa itu kurva penawaran? Kurva penawaran adalah ilustrasi dari hubungan antara penawaran dan permintaan. Semakin rendah penawaran, semakin tinggi pula harganya. Kurva permintaan adalah gambaran cermin terbalik. Kurva permintaan menurun dari kanan ke kiri. Dari kurva tersebut menunjukkan P adalah harga, sedangkan Q menunjukkan jumlah yang ditawarkan. Nah, dari kurva tersebut terlihat bahwa jika semakin tinggi penawaran, yaitu dari angka 0 hingga 2400, maka semakin rendah harga yang ditawarkan, dari 8000 turun menjadi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, harga. Kedua, harga input. Ketiga, teknologi. Keempat, harga barang lain. Kelima, perkiraan harga. Lalu yang keenam adalah jumlah penjualan. Persamaan fungsi 1, P sama dengan A ditambah BQ atau Q sama dengan A ditambah BP. Keterangannya, Q jumlah barang diminta, P harga barang per unit, A angka konstanta, B koefisien kecenderungan. Berikutnya persamaan fungsi kedua, Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Keterangannya, P1 harga mula-mula, P2 harga setelah perubahan, Q1 jumlah diminta mula-mula, Q2 jumlah. Baiklah, yang terakhir adalah kurva pergeseran penawaran. Menurunkan jumlah penawaran akan menggeserkan kurva penawaran ke kiri, sedangkan meningkatkan penawaran akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Fungsi penawaran sebuah produk adalah QS sama dengan 20P dikurang 500. Berapa jumlah yang akan ditawarkan jika harga produknya adalah Rp1.000? Jawabannya adalah, kita tinggal memasukkan harga ke dalam rumus fungsi penawaran. QS sama dengan 20 dikali 1000 dikurang 500, maka QS sama dengan 20.000 dikurang 500. QS sama dengan 19.500. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang equilibrium. Yang pertama, equilibrium adalah titik nemu harga yang disetujui oleh kedua belah pihak agar terjadi suatu transaksi jual dan beli. Yang kedua, teori equilibrium adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa penawaran dan permintaan di semua pasar ekonomi akan berinteraksi secara aktif. Nah, slide selanjutnya ini menjelaskan tentang kurva equilibrium. Seperti pada kurva tersebut, terjadi keseimbangan harga yang tercapai pada kesepakatan harga dan kuantitas antara penjual dan pembeli, yaitu ketika harga sebesar 30 itu yang A dan kuantitas sebanyak 4 yaitu. Nah, slide selanjutnya juga ada kurva pergeseran equilibrium. Seperti pada kurva tersebut, di situ besarnya pergeseran pada masing-masing kurva akan mempengaruhi di titik mana equilibrium baru. Slide selanjutnya, di sini juga ada rumus equilibrium. Yang pertama, QD sama dengan QS. Diketahui QD adalah kuantitas permintaan, kalau QS kuantitas penawaran. Yang kedua, P
PS sama dengan PD. Diketahui PS adalah harga penawaran, kalau PD adalah harga permintaan. Nah, di slide yang terakhir di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi permintaan telur ayam di pasar QD sama dengan min 0,5P tambah 20. Apabila harga telur ayam Rp2.000 per butir, maka jumlah yang ditawarkan 100 butir. Ketika harga naik menjadi Rp2.400 per butir, telur yang ditawarkan naik menjadi 200 butir. Harga keseimbangan pasar berdasarkan data tersebut, fungsi permintaan QD sama dengan min 0,5P tambah 20. Harga sebelum perubahan P1 sama dengan Rp2.000 per butir. Jumlah penawaran sebelum perubahan harga Q1 sama dengan 100 butir. Terus harga setelah perubahan P2 sama dengan Rp2.400 per butir. Dan juga jumlah penawaran setelah perubahan harga Q2 sama dengan 200 butir.